dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Oke, semoga dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan tentunya juga semangat. Nah, senang sekali saya Dianita Sari atau bisa kalian panggil Dian. Selama 1 jam ke depan, saya akan menemani kalian semuanya dalam acara RB Live Fear of Independence, yaitu Cinderella Complex. Nah, pada RB Live kali ini, Ruang Berproses akan mengundang pembicara kita yang tentunya sangat mumpuni nih di bidangnya. Oke, untuk itu aku mau undang pembicaranya dulu ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Lagi Kak Grace Mareta juga yang akan berbincang-bincang nih sama kita terkait dengan Cinderella Complex ini teman-teman. Oke, Kak Grace-nya sudah ada teman-teman semuanya sahabat berproses. Halo Kak Halo, Grace, halo selamat Dian, selamat malam. malam. Gimana Kak kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, sehat. Dian sehat. Alhamdulillah. Lalu Kakak belakangan ini kesibukannya apa sih Kak? Kesibukannya standar sih, praktek, online, tatap muka, terus apa lagi ya, live Hmm, seperti sekarang, beberapa webinar. Standar sih. standar ya Kak ya. Ya semoga selalu aktif di hari-hari aktivitas Kakak, Kakak selalu semangat ya Kak ya. Nah, oke. Eh, ini nih menarik banget nih Kak. Kita mau ngebahas tentang yang namanya Cinderella Complex Kak. Menurut Kakak, Cinderella Complex itu apa sih Kak? Kok kayaknya mungkin fenomenanya kayak nggak apa ya, kayak lucu gitu ya ada nama Cinderellanya, tapi ini katanya ini sindrom Kak. Kayak gimana sih Kak? Bisa jelasin Kak? Oke, Cinderella Complex itu sebenarnya sesuatu yang sangat amat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sebetulnya ya. Cinderella Complex, namanya kayaknya lucu ya, terus sangat amat dekat dengan dunia princess, Disney movie. Tapi sebetulnya Cinderella Complex itu sesuatu yang mungkin aja ada sepersekian persen ada di dalam diri kita khususnya yang perempuan gitu. Mungkin nanti di next kita bisa bahas apakah memang hanya di perempuan atau bisa juga di laki-laki. Jadi Cinderella Complex itu sebetulnya um, ada kecenderungan, ini saya bilangnya kecenderungan ya, ada kecenderungan ketika seorang perempuan menggantungkan happiness-nya dan fulfillment of life-nya Mm-mm. itu pada laki-laki. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ibaratnya nih, kita ambil dari si Cinderella itu dulu. Ketika kita lihat film Cinderella, itu kan Iya. kelihatan banget ya si Cinderella ini menderita di bawah kekuasaan ibu tiri dan kakak Mm-mm. tirinya. Nah, kalau di Indonesia itu kan mirip banget kayak kisah bawang putih bawang merah. Nah, Iya. ketika akhirnya si Cinderella ini bisa mendapatkan independen, bisa mendapatkan kemerdekaan, itu datangnya dari si Prince Charming gitu ya, seorang pangeran yang akhirnya menemukan sepatunya itu cocok dengan dia dan setelah itu menjadi istrinya and then di endingnya tulisannya adalah happily ever after. Jadi mindset yang tanpa sadar mungkin diadopsi oleh sebagian perempuan dari drama-drama Korea, dari sinetron-sinetron Indonesia, itu begitu tuh. Jadi kalau seorang perempuan yang di dalam penderitaan, suatu hari nanti dia akan bisa lepas dan mendapatkan kemerdekaan kalau ada Prince Charming yang menjemput dia. Nah, jadi Mm-mm. kebahagiaan dan fulfillment of life, merasa konten, merasa dirinya itu berharga, merasa dirinya utuh,
kalau nanti suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada perempuan tersebut, mengajaknya menikah, nah itu kayaknya serasa dunia ini akan happily ever after. Kurang lebih begitu tuh gambaran awalnya si Cinderella Complex ini. Oke. Wah, ternyata memang ada hubungannya ya kayak dengan apa namanya film-film yang di kartun yang Cinderella itunya. Nah, terus kalau misalnya dari segi ciri-cirinya nih Kak, Cinderella Complex Syndrome ini ciri-cirinya kayak gimana aja sih Kak? Oke, yang pertama mungkin sebagian, balik lagi ya, sebagian dari kita bisa mengalami. Satu, merasa dalam tanda petik akan merdeka. Mungkin misalnya saat ini kita merasakan tekanan-tekanan dalam kehidupan, di rumah mungkin, atau ketika di dalam pekerjaan, atau di dalam studi, dan kita berpikir bahwa romantic relationship itu menjadi salah satu hal yang akan memerdekakan kita dari semua tekanan dan kesulitan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan ketergantungan kepada orang lain supaya kita itu kalau ada tekanan, kalau ada masalah, orang lainlah yang akan menjadi savior atau menyelamatkan kita dari keadaan tersebut. Gitu. Jadi menempatkan tanggung jawab bebas dari masalah itu kecenderungannya pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ada apa ya, semacam standar-standar tertentu yang bagi si perempuan, bagi si Cinderella ini menjadi sebuah pakem atau menjadi sebuah keyakinan bahwa dia harus menunjukkan sikap-sikap yang seperti itu. Misalkan Cinderella itu kan kelihatannya anggun, lemah lembut gitu ya. Cenderung kalau misalkan ditindas dia lebih menunjukkan sikap yang ya deh, ya memang aku yang harus menanggung semua penderitaan ini misalkan gitu ya. Jadi ada Menurut kecenderungan bener nurut aja. Nah, lebih banyak menempatkan diri dalam tanda petik di bawah dominansi orang lain. Sehingga di dalam kondisi-kondisi tertentu, bahkan ketika sebetulnya dia harus mengambil sikap terhadap masalah yang dia alami, dia justru itu tadi menunggu orang lain yang menyelamatkan dia. Karena dia berpikir perempuan yang baik itu adalah perempuan yang mau didominansi oleh orang lain. Perempuan yang baik itu adalah perempuan yang taat, nurut. Perempuan yang bisa diatur-atur itu adalah perempuan yang baik. Sebagian orang mungkin sekali punya pikiran seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena tentu ada faktor budaya, ada faktor pola asuh. Ada banyak nilai-nilai yang tanpa disadari itu menjadi keyakinan yang cukup confirm di dalam diri orang tersebut bahwa perempuan itu ya memang harus dalam tanda petik di bawah dari orang lain. Apalagi ada budaya-budaya yang menekankan bahwa perempuan itu seharusnya di bawah laki-laki gitu ya. Nah, sehingga ada kecenderungannya, tidak semua, balik lagi tidak semua, ada kecenderungan seseorang yang mengadopsi nilai-nilai tersebut di dalam dirinya akan menjadi lebih submisif atau lebih nurut dan sulit untuk mendapatkan independensi, sulit untuk mendapatkan keberanian untuk mengambil langkah dari masalah-masalahnya. Kurang lebih begitu. Oke. Wah, menarik banget ya. Ternyata sahabat virtual semuanya. Jadi memang karena juga ada faktor budaya, terus itu yang secara nggak langsung mempengaruhi ya Kak ya dari pemikiran masyarakat yang kebanyakan bahwa perempuan itu harus harus nurut ya gitu ya, harus perempuan yang baik itu harus nurut ya sama yang laki-laki atau suaminya atau apapun. Nah, terus kalau misalnya dalam keseharian kita nih Kak, kira-kira contohnya nih Kak, contohnya seperti apa nih Kak? Mungkin di kalangan kita yang mungkin remaja atau mungkin dewasa itu seperti apa Kak? Oke. Sebetulnya dependensi atau ketergantungan dengan pihak orang lain itu tidak serta-merta udah pasti salah begitu ya. Atau ketika kita menempatkan diri dalam tanda petik di bawah dominansi orang lain itu bukan berarti sudah pasti salah gitu. Misalkan kalau di dalam rumah tangga kemudian kita punya agreement bahwa ya istri perlu menunggu suami untuk mengambil keputusan.
Maka jika hal tersebut berjalan sesuai dengan keputusan dan kedua belah pihak menyetujui dan itu oke, dan rumah tangganya berjalan dengan baik, maka itu oke. Bukan berarti dominansi itu sudah pasti buruk gitu ya. Nah, dalam konteks Cinderella kompleks ini yang jadi akhir adalah ketergantungan yang menempatkan orang lain itulah yang menjadi savior, yang menjadi penyelamat bagi dirinya sampai tindakan si Cinderella ini membuat dirinya mau ngelakuin apa aja supaya orang lain menyelamatkan dia. Itu yang bahaya. Misalkan nih, misalnya ya, kalau banyak istilah sekarang mungkin dipakai bucin gitu. Jadi menempatkan pasangannya itulah yang mesti bikin dia bahagia. Menempatkan pasangannya itulah yang mesti ngertiin dia, yang mesti ngikutin dia. Itu justru jadi sumber masalah dan mungkin aja ada Cinderella kompleks di situ karena berpikir bahwa orang lain lah yang harus treat dia dengan cara yang oke, dengan cara yang good. Nah, atau juga misalkan contoh sehari-harinya ketika mungkin kita atau mungkin teman kita mengalami pola asuh yang cenderung lebih banyak overprotective gitu ya. Overprotective Sehingga ya. bisa jadi ya, bisa jadi seseorang yang mengalami pola asuh overprotective itu kemudian terbiasa untuk, oh, aku kalau butuh apa-apa semua udah ada ya, semua sudah tersedia, orang tuaku memberikan, bahkan aku sangat amat dijagai supaya aku tidak sakit, aku tidak terluka, aku tidak susah payah, begitu, sehingga muncul di dalam diri orang tersebut, oh oke, berarti dengan cara seperti inilah orang lain juga harus nge-treat saya harus diutamakan, saya harus dibuai dengan kasih sayang, saya harus mendapatkan segala sesuatu yang terbaik sesegera mungkin. Nah, sehingga itu menjadi tuntutan-tuntutan kepada orang lain bahwa saya harus di-treat dengan cara yang bagus dong, gitu. Balik lagi, akibatnya kalau terlalu intens di dalam pola asuh overprotective dan tidak pernah memaknai pola asuh tersebut sehingga terus-menerus dia konsumsi begitu ya. Inilah cara aku bisa bertahan di dunia ini, orang lain harus nge-treat aku. Nah, akibatnya dari situ kita berpikir bahwa orang lain lah yang akan menyelamatkan aku kalau dalam masalah gitu, sehingga kita jadi kurang punya kreativitas, kita jadi kurang berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang signifikan dalam kehidupan kita. Begitu, gambarannya sih kurang lebih seperti itu. Jadi ada, sebetulnya mungkin kita mengalami gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita menempatkan kebahagiaan kita kepada orang lain, kita berpikir bahwa kalau orang lain melakukan A, B, C, D, E, F, G, maka saya akan happy. Maka saya akan merasa hidup ini lebih bermakna. Tapi kalau tidak, ya gimana saya bisa happy? Nah, biasanya pola pikir yang seperti itu tuh ada tuh sekian persen Cinderella kompleksnya gitu. Ternyata ya. Berarti kalau misalnya taraf antara normal dan nggak normalnya itu bisa diukur dari mana ya kak ya? Ya ini menarik ya. Kadang-kadang ketika kita bicara soal psikologi, kita bicara soal mental health issue, maka kita akan cenderung berpatokan pada normal dan gak normal, berpatokan pada gangguan atau tidak gangguan. Nah, sebetulnya ketika kita bicara soal normal atau tidak normal, gangguan atau bukan, itu tujuannya adalah untuk tahu sejauh mana kita butuh membuat treatment plan atau rencana intervensi psikologis kepada seseorang yang mengalami mental health issue tadi gitu ya. Jadi bukan untuk label. Kadang-kadang kita suka merasa, wah aku udah parah nih gitu, aku udah, apalagi sekarang banyak konten, kita bisa akses googling gitu ya, dan kemudian kita bisa mendefinisikan diri kita, oh aku bipolar, aku depresi, aku cemas gitu. Sehingga akhirnya dari label-label yang kita mudah dapatkan itu kita bisa menggolongkan diri normal dan tidak normal gitu. Padahal sebetulnya ketika kita bicara soal hal tersebut itu tujuannya adalah untuk membuat treatment plan, untuk membuat rencana bagaimana kalau misalkan seseorang itu betul-betul secara psychological assessment atau
asesmen psikologisnya mengarah pada gangguan-gangguan tersebut, apa nih tindak lanjutnya gitu. Tetapi bukan untuk hanya sekedar kalau misalkan kita live gini ya, kalau misalkan kita dalam webinar atau dalam acara-acara, itu tidak bisa menjadi satu input yang pasti kepada pendengar, kepada peserta, kepada yang nonton live malam ini. Oh, kalau aku udah Cinderella kompleks, aku udah pasti gak normal nih. Oh, aku kalau Cinderella kompleks, aku udah pasti ada gangguan nih, gitu. Tidak Oh, untuk iya. itu, begitu. Jadi, lebih kepada sejauh mana kalau misalkan kita betul-betul punya gejala-gejala Cinderella kompleks, sejauh mana itu mempengaruhi kehidupan kita. Apakah itu membuat relasi kita dengan orang lain terganggu? Apakah hal itu membuat kita terus-menerus menunggu-nunggu orang lain untuk menyelesaikan masalah kita, atau setelah kita tahu bahwa oh kayaknya ada Cinderella kompleks dalam diri kita, itu justru menjadi evaluasi untuk oke, berarti sekarang saya harus melakukan apa gitu. Jadi bukan semata-mata untuk menggolongkan normal dan tidak normal, gangguan atau tidak gangguan, karena mengidentifikasi gangguan tidak hanya semata-mata karena Cinderella kompleks, ada banyak hal lain yang berpengaruh terhadap seseorang mengalami gangguan psikologis. Jadi saya rasa begitu sih. Oke, wah berarti memang fenomena sindrom Cinderella Complex ini memang bukan diklasifikasikan antara normal atau tidak normal, tapi yang Ya, terpenting gimana sesuatu itu mempengaruhi keseharian kita ya Kak ya, ya, kurang lebih ya. betul, Menarik betul. banget nih Kak. Berarti kalau misalnya orang-orang yang mungkin mengalami Cinderella Complex ini, kira-kira faktor yang mempengaruhinya apa sih Kak? Oke, tadi di Dan awal sempat. Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Bella Bill underscore bahwa apakah film-film Disney yang kita tonton akan mempengaruhi kemungkinan kita terkena Cinderella Complex? Mungkin bisa dihubungin nih Kak dengan Ya, faktor-faktor yang kompleks itu sendiri. oke. Ini menarik. Kalau bicara soal faktor itu banyak ya. Tadi saya sempat bahas di awal, saya sempat mention satu pola asuh. Ada pola Satu pola asuh yang asuh. namanya, sorry, break bentar. Ada Oke. pola asuh yang namanya overprotective ya. Overprotective itu ketika seseorang terus-menerus dikasih treat ya. Nggak boleh kena segala sesuatu yang akan bikin dia sakit, atau ketika seseorang ingin menunjukkan kemandiriannya, kemudian orang tua selalu, jangan, 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 nanti kamu jatuh, jangan, nanti kamu sakit, jangan, nanti kamu A, B, C, D, E, gitu ya. Orang tua banyak menunjukkan kecemasan ketika seseorang atau anaknya itu ingin berinisiatif menjadi anak yang mandiri, maka dari situ anak bisa belajar bahwa, oke, saya tidak perlu menghadapi masalah-masalah yang sulit, orang tua saya yang akan mengatasinya, orang tua saya yang akan bertindak bagi saya, jadi saya cukup diam-diam aja. Bisa jadi ada persepsi seperti itu. Tapi juga sebetulnya pola asuh mungkin sangat mungkin berkontribusi, cuman tidak selalu overprotective begitu ya. Kita ngelihat kisahnya si bawang merah bawang putih. Kita lihat si Cinderella. Pola asuhnya justru dia di abandon ya. Dia ditolak, dia disingkirkan, abuse-nya banyak begitu. Sehingga seseorang bisa beranggapan bahwa saya menderita sekali di dunia ini, bahkan dari orang tua terdekat saya. Orang-orang terdekat saya justru abuse saya. Nah, dari situ seseorang mungkin berpikir untuk saya yang menderita ini, satu hari nanti saya harus membayar semua penderitaan saya ini dengan bertemu dengan seoratkan saya dari kehidupan ini. Nah, itu juga mungkin gitu. Jadi pola asuh sangat mungkin berkontribusi, tetapi balik lagi bagaimana seseorang itu kemudian mempersepsikan pola asuh yang orang tuanya lakukan kepada dia untuk the next perkembangan selanjutnya dia akan bertindak apa dari pola asuh itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya budaya ya. Misalkan bahkan mungkin kecenderungannya di bukan hanya di timur mungkin, tapi juga budaya barat,
mempersepsikan bahwa ya seorang perempuan itu adalah perempuan yang itu tadi harus anggun, harus elegan, harus submisif, harus selalu nurut dengan dominansi orang lain. Nah, setelah tahun 60, setelah tahun 80 kalau nggak salah, gerakan feminisme kemudian semakin berkembang begitu ya. Kemudian mendukung bahwa oh, seorang wanita itu sangat boleh kok untuk mengambil peran di dalam pekerjaan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya selalu semakin ke sini peran perempuan semakin peran wanita semakin diakui gitu. Tetapi tetap tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar budaya terutama kita ya di Indonesia menempatkan perempuan itu sebagai seseorang yang harus selalu tunduk, nurut, tidak boleh menunjukkan sisi-sisi yang nakal, nggak boleh liar, nggak boleh ekspresif. Sehingga dari situ akhirnya mungkin beberapa orang berpikir bahwa oke, saya harus selalu memendam potensi saya, memendam kreativitas saya. Saya nggak boleh tampil terlalu dominan, karena kalau begitu nanti berarti saya tidak menghargai laki-laki mungkin misalnya gitu ya, atau bahkan tekanan-tekanan orang tua di budaya-budaya tertentu yang kita bisa bilang agak yesterday gitu ya, agak old, itu mungkin menekankan perempuan itu bahkan pernah dengar misalnya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi toh nanti juga perempuan bakal di dapur, toh perempuan bakal di rumah, misalkan gitu ya. Atau kita berpikir bahwa oh perempuan yang belum menikah itu bisa jadi hidupnya nggak bahagia. Nah, jadi tanpa disadari sebetulnya budaya kita membuat kita menginternalisasi atau mempersepsikan bahwa perempuan itu bahagianya ya kalau ada savior itu tadi, kalau ada orang yang menyelamatkan dia, entah itu di nikahan, entah itu kalau dia punya pacar, sehingga berpikir bahwa perempuan punya peran khusus itu kalau sekarang mungkin kita semakin bisa menerima, tapi dulu itu bukan suatu hal yang cukup common gitu. Itu budaya. Jadi ada dua ya. Kemudian yang ketiga, ya setiap individu sangat mungkin punya tingkat kematangan pribadi yang berbeda-beda. Gitu. Kalau misalkan dia hidup di dalam dua ini ya, pola asuh yang terlalu protektif dan mungkin budaya yang menekankan bahwa perempuan itu mesti selalu di bawah. Nah, hal itu mungkin sekali membuat seseorang punya potensi di dalam kepribadiannya, ya dia mengembangkan keberhargaan diri dan juga self-esteem yang rendah gitu. Karena itu tadi dia banyak sekali menghadapi rintangan, halangan, dan larangan untuk mengeksplorasi dirinya. Sehingga dia merasa bahwa oh, oke, saya nggak perlu tampil bagus-bagus, toh juga ini semua bakal dihandle sama orang lain kok. Dari situ seseorang bisa mengembangkan kepribadian yang kurang matang, kurang menganggap dirinya berharga, dan memandang bahwa dependensi ini adalah satu-satunya cara, atau ketergantungan ini adalah satu-satunya cara untuk aku bisa lari dari masalah, bukan dengan cara aku sendiri mau menyelesaikan masalah itu. Akibatnya kepribadiannya cenderung ke arah sana. Oke deh, aku nunggu orang lain aja. Gitu. Kurang lebih 3 ini sih. Tapi setiap orang sekali lagi terhadap Cinderella Complex ini punya apa ya? Punya presentasi yang berbeda-beda gitu. Ada yang akhirnya dari kombinasi hal-hal tersebut kemudian Cinderella Complex-nya lebih besar, tapi juga ada yang sedang-sedang atau mungkin hanya di waktu-waktu tertentu muncul. Oke. Nah, ada pertanyaan menarik nih, Kak. Kalau takut nggak punya pacar, tuh termasuk Cinderella Complex nggak sih? Kadang-kadang aku mikirnya kayak, nanti kalau gue putus, gue bakal dapet pacar lagi nggak ya? Gitu. Ya, Mungkin bisa kalau dijawab, Kak? nggak bisa serta-merta dibilang Cinderella kompleks ya gitu. Kalau misalnya mau bicara masalah relationship, faktornya banyak. Mungkin aja gitu. Misalkan kita berpikir bahwa pacaran itu adalah salah satu cara untuk escape dari kuliah.
atau escape dari lari dari kuliah yang susah, lari dari skripsi, lari dari tuntutan, lari dari tanggung jawab, dan kita berpikir bahwa pacaran itu adalah cara untuk kita bebas karena kita membayangkan, oh pacaran itu nanti saya akan mendapatkan kebahagiaan dari pasangan saya akan di-treat dengan cara yang romantis, saya akan disayang, saya akan diprioritaskan. Kalau pikiran-pikiran itu terus mendominasi, mungkin aja itu ada Cinderella kompleksnya. Kalau masalah takut nggak dapat pasangan ya, tadi bener ya? Takut nggak dapat pasangan lagi ya? Iya, takut nggak dapat lagi, Kak. Nah, Jadi itu kayak pengennya cari pacar mungkin. pengennya cari pacar terus. Oke. Nah, mungkin aja tuh ada sekian persen Cinderella kompleksnya gitu karena berpikir bahwa ya itu tadi dengan cara mendapatkan pasangan, saya akan lebih happier, saya akan lebih fulfilled, saya akan lebih merasa hidup ini berharga dan bermakna daripada saya tidak mendapatkan pacar. Sangat mungkin. Tapi sekali lagi bukan serta-merta udah pasti nih Cinderella kompleksnya 100%, nggak kayak gitu ya. Tentu Bisa setiap langsung di gitu ya, Kak ya. betul, karena setiap orang pemaknaan dan pengalamannya berbeda-beda. Oke, nah menarik nih Kak. Kayaknya Cinderella Complex dari tadi tuh yang disebut kayak wanita nih. Apakah Hmm, pria juga bisa Kak mengalami CC ini? mm, 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 mm. Eh, apakah pria juga bisa? Mungkin ya. Saya Hmm, belum menemukan istilah yang tepat. Apakah jadi kid kompleks mungkin atau jadi mungkin ada agak mirip-mirip itu Peter Pan ya. Peter Pan syndrome kalau nggak salah dengar. Nah, itu sama tuh juga si laki-laki yang menunggu di-treat dengan cara yang oke oleh pasangannya. Nah, itu juga mungkin terjadi gitu ya. Jadi ada banyak sindrom yang sangat mungkin kita alami di dunia nyata. Jadi si laki-laki ini mungkin agak mirip gitu dengan si Cinderella yang menunggu orang lain untuk melakukan something kepada dia untuk menghadapi masalah. Tapi berarti namanya bukan Cinderella kompleks ya. Mungkin ada sindrom atau kompleks yang lain. Tapi yang jelas hal ini sangat mungkin dialami oleh laki-laki. Kenapa? Karena ya itu tadi. Sekalipun secara value dan budaya pada perempuan itu harus di bawah dominansi orang lain, tapi ada kalanya ketika kita menemui teman atau mungkin klien atau mungkin orang lain di sekitar kita yang mendapatkan pola asuh yang terlalu protektif, kemudian dia di-treat, dia nggak boleh jatuh, dia nggak boleh sakit, dia nggak boleh menderita, dia nggak boleh susah, akhirnya dia bisa belajar bahwa, oh saya laki-laki itu harus dilayani, saya laki-laki itu harus diutamakan, sehingga saya akan menunggu orang lain untuk melayani saya, untuk melakukan sesuatu kepada saya, dan ya dengan cara seperti itulah saya bisa survive. Bisa sih. Oke. Wah, ternyata laki-laki juga mungkin ya, mungkin namanya aja mungkin yang beda dan kita belum tahu itu nama sindromnya apa ya. Oh iya Kak, mungkin kalau misalnya dari Cinderella Complex itu kan kebanyakan mayoritas terjadi itu wanita. Nah, itu ada kaitannya nggak sih Kak sama mood disorder gitu? Mungkin Sorry, ada kaitannya sama apa? mood disorder kayak mungkin Oh, bipolar. Hmm, oh, oke, oke. Nah, ini menarik juga nih. Eh, setiap disorder, setiap mental disorder, apapun itu diagnosisnya, tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan satu sindrom seperti ini gitu ya. Karena terjadinya disorder apapun itu ada banyak faktor. Termasuk juga bipolar. Mungkin pola asuh, sangat mungkin juga itu berkaitan dengan faktor neurologi, atau karena memang ketika seorang sudah didiagnosis bipolar, maka dia butuh medikasi dari psikiater. Kemudian juga histori terkait dengan pengalaman traumatis, terkait dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, dan bagaimana dia menghadapi hal tersebut, itu sangat berpengaruh. Bisa jadi seseorang dengan bipolar punya Oke. hal, sebagian gejala atau sebagian simptom
yang menunjukkan Cinderella kompleks, tapi tidak selalu seseorang yang punya mood disorder sudah pasti punya Cinderella kompleks. Saya nggak bisa pastikan lebih tepatnya gitu ya, karena banyak hal yang kita butuh eksplorasi, kita butuh identifikasi ketika seseorang uh, berjuang dalam disorder tertentu. Oke. Lalu mungkin yang mengalami CC ini bisa nggak sih Kak pulih dari CC ini, Cinderella Complex ini? Bisa, bisa, setiap orang bisa semakin berangsur pulih dari apapun sindromnya, bahkan apapun uh, gejalanya gitu ya, bisa. Kalau kita punya awareness tentang Cinderella kompleks dan hal itu kita rasa sudah menjadi satu hal yang mengganggu keseharian kita, relasi kita, membuat kita semakin merasa tertindas dan tidak merdeka, membuat kita merasa kehilangan banyak hal, dan oke, ini saatnya untuk saya bangkit dan pulih, tentu itu bisa dihadapi, diatasi. Lalu apa yang harus kita lakuin Kak kalau misalnya kita mengalami Cinderella Complex? Ya, yang pertama sadari dulu gitu. Sadari dulu Cinderella kompleks yang dialami seperti apa. Di dalam aspek apa gitu. Kadang-kadang ada nih misalnya ya, kita melihat bahwa oh seorang perempuan ini kelihatannya so independen gitu. Pekerja keras, sukses, pintar. Tapi di dalam hal relationship dia berjuang mati-matian di situ. Dia merasa kayak tetap ada sisi-sisi saya yang menunggu pangeran datang menjemput saya. Tapi dalam hal pekerjaan, dalam hal achievement, oke gitu. Jadi nggak masalah gitu. Artinya tidak di semua aspek dia mengalami Cinderella kompleks gitu. Di dalam hal romantisme aja nih, mungkin ekspektasinya misalnya butuh diturunkan gitu ya, dari yang ekspektasinya harus dijemput oleh pangeran berkuda putih, atau kalau mungkin sekarang ekspektasinya adalah harus dijemput dengan pangeran dengan kriteria yang ganteng, tubuh tinggi, tampan macam Lee Min Ho gitu ya kan, apalagi drama-drama Korea itu banyak banget ngasih ngasih apa ya, standar standar Standar. kekasih yang kita butuh temukan gitu. Nah, kalau misalkan kita punya ekspektasi-ekspektasi seperti itu, kita butuh kembali ke realita. Apakah hal itu memang menjadi satu hal yang sangat poin penting untuk menemukan seorang pasangan yang demikian, atau sebenarnya ada hal lain yang kita butuh eksplorasi lebih lebih jauh, lebih dalam gitu. Jadi ekspektasi kita terhadap realita kita mesti aware gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam aspek kehidupan yang mana aja nih si Cinderella kompleks ini mempengaruhi kita. Apakah hanya di romantisme atau juga di dalam hal pekerjaan. Misalkan kita selalu berpikir bahwa masalah kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, tanggung jawab dan tuntutan pekerjaan kita harus juga diselesaikan oleh orang lain. Nah, itu kan sudah berpengaruh ya di dalam pekerjaan, dan itu akan mempengaruhi produktivitas, itu akan mempengaruhi relasi kita dengan rekan-rekan kerja yang lain. Maka kita juga mesti aware dengan hal itu. Oh, bukan hanya di romantisme, tapi juga di pekerjaan. Mungkin juga di dalam aspek yang lain. Nah, jadi kita langkah yang kedua adalah perlu aware sampai di mana tuh si Cinderella kompleks ini mempengaruhi kita. Yang pertama, dan yang kedua, sadari sampai sejauh mana si Cinderella kompleks ini mempengaruhi aspek kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa, biasanya yang saya kasih untuk klien-klien itu, kalau misalkan kita menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan ekspektasi, maka kita bisa bikin tabel gitu ya. Mungkin banyak banget konten-konten Instagram udah cukup sering menggaungkan hal ini. Kita bisa memilah apa yang saya bisa kontrol dan apa yang saya tidak bisa kontrol. Apa yang saya bisa achieve more, apa yang menjadi kendali saya untuk saya perjuangkan, dan apa yang ini menjadi di luar kendali saya yang saya tidak bisa banyak kendalikan. Nah, ketika kita semakin mampu mengidentifikasi mana hal yang bisa kita kerjakan, harapannya dari situ seseorang bisa semakin
mengambil langkah real untuk berani keluar dari zona menunggu pertolongan itu kepada action yang lebih nyata. Kurang lebih begitu sih. Oke, berarti dari awalnya kita harus paham ya ekspektasi kita seperti apa dan perlu juga kontrol ekspektasi kita tersebut ya Kak ya. Iya, ya, betul. Keren-keren. Nah, lalu mungkin kan apa ya namanya Kak, terkait dengan pola asuh, eh, kalau misalnya Cinderella Complex ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan lingkungan, apakah ada peran orang tua khusus Kak untuk menangani agar anaknya tuh bisa tercegah dari CC ini Kak? Peran orang tua tentu sangat amat penting ya, gitu. Kadang-kadang sebagai orang tua yang merasa sayang banget sama anaknya, akhirnya semua-semua dilarang. Nah, orang tua mungkin ada orang tua atau calon orang tua yang mendengar live IG kita, siapa tahu terinspirasi gitu ya. Nah, Jadi iya orang penting tua, banget. iya orang tua sangat perlu untuk eh, menakar apa ya, mengetahui sampai di mana batas kecemasan yang butuh diekspresikan kepada anak. Misalkan kayak tadi ya, kalau kalau anak kelihatan inisiatif untuk melakukan sesuatu sejauh itu aman untuk nyawanya dan tidak sampai membahayakan gitu, maka orang tua boleh loh untuk kasih space kepada anaknya mengekspresikan diri. Orang tua boleh bahkan mendukung eksplorasi anaknya. Misalkan kadang-kadang uh, sederhananya ketika orang tua mendengar cita-cita anak yang tidak sesuai dengan value tuanya dibesarkan dalam atau keluarga besarnya itu profesi sebagian besar keluarga tersebut adalah seorang dokter atau seorang pegawai negeri. Kemudian anaknya pengen jadi, misalnya anaknya pengen jadi dancer atau anaknya pengen jadi model. Nah, ini kan satu hal yang agak beda gitu ya. Kalau profesi profesi dokter, profesi pegawai negeri misalkan, itu kan dengan pandangan tertentu bagi keluarga tersebut mungkin dinilai lebih oke, mungkin dinilai lebih bisa diterima dibandingkan dengan model. Kenapa? Karena kalau sebagai model itu pikirannya orang tua di keluarga tersebut, nanti pergaulan kamu buruk loh. Nanti kamu disuruh buka-bukaan bajunya misalkan gitu. Jadi tekanannya bukan kepada bakat anak, tapi lebih kepada kecemasan-kecemasan yang kadang-kadang belum tentu terjadi kepada anak. Sehingga anak merasa, loh, saya mau mengembangkan bakat modeling saya, tapi dihalangi dengan ketakutan-ketakutan yang justru mungkin anaknya nggak kepikiran gitu, atau justru mungkin anaknya tidak 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 ingin juga terjerumus ke sana gitu. Tapi orang tua udah takut dulu gitu tanpa mengeksplorasi si bakat anak. Nah, itu biasanya kecemasan-kecemasan yang terlalu berlebihan. Itu orang tua butuh aware, sekali lagi orang tua butuh aware, orang tua butuh notice bahwa kecemasannya kadang-kadang bukannya untuk melindungi anak, tapi justru menghambat perkembangan anak dalam mengeksplorasi hal-hal yang sebetulnya sehat, tapi karena kecemasannya berlebihan, akibatnya anak jadi berpikir bahwa, oh, dunia ini terlalu mengancam ya. Kalau gitu biarkan orang tua saya aja deh yang menghandle ancaman-ancaman ini dan saya hanya duduk diam. Hal itu bisa terjadi. Atau memperbolehkan anak-anaknya untuk itu tadi ya, keluar. Ada nih orang tua yang merasa anak-anaknya itu harus stay di rumah sekalipun akan bekerja, akan kuliah, bahkan mungkin akan menikah, harus stay terus-menerus di rumah yang sama gitu. Atau setidak-tidaknya harus stay di kota yang sama. Karena dengan cara seperti itulah orang tua akan merasa ayem, tenang. Nah, padahal sebenarnya mungkin kebutuhan anak tersebut adalah mengeksplorasi banyak hal dan mungkin saja itu harus sampai keluar kota. Nah, orang tua butuh aware nih, sebenarnya dia sedang menjaga anaknya atau sedang apa ya,
menjadikan anaknya itu sebagai jaminan rasa cemasnya, supaya perasaan cemasnya itu nggak meningkat, jadi anaknya harus selalu ada di dalam uh, pandangan dia. Nah, orang tua mesti jujur dengan dirinya sendiri terkait dengan hal itu. Kurang lebih begitu sih. Oke. Wah, kayaknya kalau misalnya dari pengalaman aku nih Kak, banyak juga, terutama itu yang wanita, yang juga kuliah kan sama aku. Dia selalu bilang kayak gini, ah capek kuliah, pengen nikah aja. Nah, apa ya Kak, sebagai temennya gitu, mungkin sebagai aku, untuk membantu teman aku tersebut, apabila dia ada terindikasi Cinderella Complex ini, dengan salah satu contohnya yaitu tadi Kak, ah capek kuliah, pengennya nikah aja gitu. Jadi ibaratnya nah, itu adalah suatu gerbang kebahagiaan yang akan terus terjadi gitu Kak. Gimana ya Kak ya cara ngebantunya Kak? Betul, betul. Itu banyak banget ya, itu banyak banget. Um, Bahkan yang mungkin bukan cuma yang S1, yang S2, yang S3 yang merasa belum, yang mungkin belum menikah dan ketika menempuh pendidikan merasa kesulitan, atau mungkin yang udah bekerja gitu ya dan belum menikah dan merasa kesulitan dan tekanan dalam kesehariannya membuatnya berpikir nikah aja deh, kayaknya selesai deh gitu. Jangan lupa Iya bahwa makanya. menikah itu juga adalah sebuah masalah baru. Karena di dalam pernikahan kan bukan cuman kita sebagai perempuan ya, bukan hanya perempuan gitu, tapi perempuan dan laki-laki di dalam pernikahan punya peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nah, apakah mungkin kalau saya melarikan diri dari tanggung jawab yang sekarang, kemudian masuk ke tanggung jawab yang baru itu saya beneran udah siap? Atau jangan-jangan ya itu tadi, ketika saya hanya berpikir menikah, pacaran adalah sebuah pelarian, maka justru nanti ketika memasuki hal-hal yang kita anggap sebagai pelarian itu, kita malah shock. Karena kita nggak mempersiapkan diri untuk menjalani tanggung jawab itu. Jadi kalau misalkan ada teman yang bilang gitu, kuliah susah, capek, menikah aja. Lo Iya. yakin mau nikah? Gitu sih. Lebih lebih diajak untuk memikirkan ulang tentang apa yang jadi cara untuk melarikan diri. Terus faktor-faktor persiapan apa aja ya kayak yang udah Hmm, dipenuhi. benar, Hmm, benar. menarik banget. Mungkin buat sahabat berproses yang ada pertanyaan, kalian bisa banget nih tulis Hmm. di komentar ataupun di kolom Q&A ini. Nah, terus misalnya nih Kak, ada temen aku yang juga tadi aku udah bilang, kamu emang udah siap apa aja gitu kan. Terus tapi dia kayak, ya siap nggak siap lah kan, nikah itu emang udah pasti dalam hidup. Jadi kayak sambil kuliah juga bisa, justru kan kalau ada suami jadi bisa dibantuin nih kuliahnya. Nah itu gimana Kak cara menanggapinya? Ya, mungkin masih ini ya, masih terjebak dalam kompleksitas sebagai seorang Cinderella ya. Oke. Eh, Seseorang dengan Cinderella kompleks tidak mudah untuk melihat bahwa apa yang diimpikan itu kurang realistis. Gitu. Kadang-kadang ya nggak selalu Cinderella kompleks sih. Kadang-kadang ketika kita memikirkan tentang cara melarikan diri, itu kan kita nggak lagi beneran di dalam state atau di dalam keadaan yang oke untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kebutuhan kita adalah ya lari gitu. Melepaskan beban ini gitu. Jadi sebetulnya kita ketemu dengan teman-teman yang punya pikiran seperti itu, kita mesti aware bahwa yang dia nyatakan ingin menikah, ingin dibantu sama suaminya adalah bayangan dia doang gitu. Karena dengan cara seperti itulah dia merasa mungkin lebih tenang gitu. Karena itu tadi beban-bebannya terlalu memberatkan. Sehingga mungkin ketika kita mendengar teman kita berkata seperti itu, kita bisa bilang, kayaknya sebenarnya yang kamu butuhkan itu bantuan ya, bukan pernikahan ya. Karena ekspektasimu
Kalau kamu menikah, kamu akan dapat bantuan dari suamimu. Berarti sebenarnya yang kamu butuhkan mungkin bantuan ya. Atau mungkin sebenarnya yang kamu butuhkan adalah teman untuk menjalani kuliah yang berat ya. Bukan pernikahannya. Kebayang ya. Jadi kita bisa Wah, menarik menemukan banget. bahwa kebutuhannya itu bukan pernikahan, tapi dibantu mengerjakan tugasnya. Kebutuhannya itu bukan pernikahan, tapi ditemenin ketika dia ngerasa suntuk, ketika dia ngerasa stres dengan beban-bebannya. Nah, itu yang kita bisa rumuskan dari keluhan-keluhan seseorang yang merasa bahwa pernikahan adalah cara aman dan cara tercepat untuk melepaskan kehidupan dari tuntutan dan stres. Padahal sebenarnya sebaliknya, cuy. Gitu ya. Wah, ternyata dengan kita memberitahu ke teman kita bahwa sebenarnya yang kamu butuhin bantuan ya. Jadi kayak klarifikasi lagi ke teman kita bahwa apa yang dia butuhkan itu sebenarnya bukan pernikahan ya kak ya, Ya, tapi lebih kepada bantuan saat kuliah. Menarik. Berarti kita sebagai temannya kalau dari yang aku tangkap kita perlu nemenin dia terus ya kak ya? Atau gimana kak? kalau nemenin dia terus, ntar kita yang capek. Nah, itu masalahnya Kak. Jadi seperti apa ya Kak? Mungkin batas buat nemenin dia saat dia memang membutuhkan bantuan gitu Kak. Soalnya seringkali kayak hampir ada setiap hari teman-temanku tuh yang wanita tuh kayak suka mengeluh akan hal itu gitu Kak. Oke. Okay. Mm-mm. Nah, berarti mungkin ini perkumpulan para Cinderella ya? Dari iya sih ada satu orang yang dia sering intensitasnya, namun ada juga yang cukup sesekali gitu Hmm, Kak. hmm, hmm. Oke. Mungkin bisa ditolong teman itu untuk ngeliat polanya gitu ya. Kalau itu udah sering, bisa banget menolong teman itu untuk ngeliat pola. Kamu sadar nggak sih setiap kali ada tugas ini dan itu susah, dan kamu merasa stres dengan tugas mata kuliah tertentu, kamu selalu bilang kamu pengen nikah. Menolong dia untuk tahu polanya. Oh, dia selalu ngeluh ketika mata kuliah tertentu, atau oh dia selalu ngeluh kalau misalkan dia disuruh-suruh sama orang tuanya gitu. Oh, atau dia selalu ngeluh di segala hal di dalam setiap kondisi. Nah, kita bisa menolong di situ. Kita menolong dia untuk tahu polanya. Kemudian yang kedua, eh, kita bisa kalau di dalam kondisi-kondisi yang cukup oke, kita mungkin bisa diskusi sama dia dan kita bisa nanya ke dia, sebenarnya kamu beneran mau nikah nggak sih? Atau yang kamu butuhkan, nah itu tadi ya. Atau sebenarnya yang kamu butuhkan itu adalah bantuan untuk mengerjakan tugas, ditemenin gitu. Nah, kita membantu dia untuk mengidentifikasi kebutuhannya. Gitu. Jadi yang pertama menolong dia untuk menyadari polanya, kemudian yang kedua menolong dia untuk identifikasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga kita menolong dia untuk itu tadi, oke, yuk sekarang kita coba mikirin yuk hal-hal apa aja sih sebenarnya yang kamu masih bisa lakukan secara mandiri dibandingkan dengan terus-menerus berpikir bahwa pernikahan akan menyelamatkan hidupmu. Nah, kita mengajak dia untuk kita bikin tabel gitu ya, misalkan apa yang bisa kita kontrol, apa yang kita bisa perjuangkan, apa yang kita bisa lakukan secara maksimal, dan apa yang mau nggak mau kita mesti menerima bahwa hal itu kita nggak bisa kontrol. Tiga hal itu sih, tiga hal ini yang kita bisa lakukan ketika kita menemani teman kita. Cuman kadang-kadang mungkin kita sendiri capek dengerin keluhan si Cinderella ya. Oke. Kadang kita, aduh, ngeluh lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan hal itu justru membuat kita burden, dan kita dari burden itu kita justru berkunikah, aku nggak akan ketemu sama temenku lagi deh. Nah, hati-hati dengan hal itu. Kita perlu, kalau misalkan kita tahu bahwa keluhan-keluhan dia membuat kita merasa burden, ya kita justru yang harus mengatur waktu gitu. Kapan kita akan mendengarkan dia, menemani dia, dan kapan kita butuh break dan me time. Kurang lebih begitu. Wah, gitu ya Kak. Berarti emang journaling itu penting banget ya Kak ya buat apa ya kita buat sadar gitu ya Ya, tentang betul. apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita perjuangkan dan kalau
kita tidak bisa kontrol dan perjuangkan, kita pun harus menerimanya ya Kak ya. Ya, betul. Hmm, lebih ke saranin ke jurnal ya Kak. Dan mungkin kalau misalnya dari yang aku tangkap tadi, aku pengen balik lagi nih Kak. Tadi kan ada pola asuh yang mempengaruhi, terus ada juga tentang budaya. Nah, kalau misalnya dari segi biologis Kak, apakah ada pengaruhnya Kak, seseorang akan mengalami Cinderella kompleks ini dari segi genetiknya, mungkin keluarganya pernah mengalami ini, jadinya anaknya juga turun ikut mengalami ini. Apakah seperti itu Kak? Apakah ada? Ya, apapun habit dan perilaku orang tua kita, ketika kita belajar, ketika kita berada di dalam circle yang sangat dekat, maka sangat mungkin kita meng-copy paste tadi tanpa kita minta, tanpa kita perintah gitu ya. Jadi kalau misalnya Cinderella kompleks ini kita lihat pada keluarga terdekat, ya kita bisa aja meniru tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, mungkin ada kondisi-kondisi fisik tertentu yang membuat kita memang secara gerak terbatas sekali untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita mau, kita inginkan. Misalkan nih, misalnya kita punya keterbatasan fisik, kita sulit untuk moving dari satu tempat ke tempat yang lain, kita pernah sekian waktu lamanya mesti bed rest karena penyakit tertentu, atau mungkin ya memang kondisi fisik kita tidak sekuat itu dan kita perlu bantuan orang lain. Namun tidak serta-merta 100% kondisi fisik itu udah pasti membuat seseorang jadi Cinderella kompleks. Gitu ya. Ada orang-orang yang cukup dengan keterbatasannya dia menerima dan akhirnya dia itu tadi memperjuangkan apa yang dia masih bisa perjuangkan gitu. Ada banyak komunitas-komunitas yang saya lihat ketika seseorang punya keterbatasan fisik, mungkin di tangan atau di kakinya tidak sempurna, tapi dengan tekad yang kuat, akhirnya ya dia bisa hidup secara mandiri. Kita kalau lihat video-video di YouTube mungkin banyak ya kisah-kisah seperti itu. Tapi ada juga seseorang yang karena keterbatasan fisiknya, akhirnya mungkin dia ngerasa apa ya, terlalu ya memang dia membutuhkan orang lain dan terlalu lama berada dalam kondisi pengobatan medis sehingga akhirnya ada kecenderungan terbiasa untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Tapi ini bukan tidak selalu arahnya ke Cinderella kompleks gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang berpengaruh di dalamnya. Tapi dari kondisi medis, keterbatasan fisik, itu mungkin seseorang akhirnya bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Wah, jadi emang faktor keterbatasan fisik juga mempengaruhi ya Kak ya, Bisa. dari segi biologisnya. Ya, berarti emang segala hal itu banyak banget sih ya Kak ya, kompleksitas Ya, penyebabnya dari Cinderella kompleks ini. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung, wah dia Cece nih, gara-gara dia selalu butuh bantuan sama orang, tapi bisa jadi dia memang butuh hal itu ya Kak ya. betul, betul, betul. Wah, menarik banget. Nah, mungkin kakak dari kakak sendiri, apakah ada pesan dan kesan kakak untuk sahabat berproses semuanya nih? Untuk gimana sih caranya kita biar mencegah dari Cinderella kompleks ini, ataupun buat yang mengalaminya? Oke, teman-teman, sahabat berproses, kalau pernah atau sedang berjuang dalam Cinderella kompleks, ya sadari ekspektasi kita. Kita bisa membuat daftar apa saja sih sebenarnya yang kita bisa usahakan dan perjuangkan, dan apa yang mau nggak mau secara kondisi kita mesti menerima hal itu. Dan coba kita lihat lagi sejauh mana Cinderella kompleks itu berpengaruh dalam aspek kehidupan kita. Dan apakah kita mau terus-menerus berada dalam kondisi tersebut, atau kita akan mengambil langkah untuk mengubah keadaan diri kita menjadi lebih baik. Wah, super sekali kata-katanya. Menarik banget, Kak. Wah, terima kasih ya, Kak. Keren-keren banget tadi wejangannya juga dari pengetahuan-pengetahuan dan insight-insight barunya bahwa Cinderella Compact itu yang aku sangat berkesan adalah bukan patokan normal atau nggak normalnya seseorang, tapi lebih kepada apakah
bisa mengganggu fungsi keseharian dari seseorang itu tersebut atau enggak ya Kak ya. Ya, Nah, ya. mungkin ada pertanyaan nih Kak dari DT. Oke, boleh tanya nggak Kak, respon kita sebagai teman, kalau ada teman yang begitu harus seperti apa? Nah, mungkin kakaknya bisa jelasin lagi nih mungkin supaya kita mendapatkan apa yang kita dapetin dari Eagle Life ini bisa kita bawa pulang nih buat teman kita yang mengalami itu. Oke, tadi sempat dibahas ya. Jadi yang pertama, ajak teman kita untuk melihat pola seberapa sering dia akhirnya berpikir untuk melarikan diri dari tekanan stres kehidupannya dengan cara menikah atau dengan cara pacaran sama laki-laki yang kuidam-idamkan adalah solusi. Nah, seberapa sering hal itu dia pikirkan, kita bisa menolong dia untuk lihat polanya, kemudian yang kedua kita bisa menolong dia untuk mengidentifikasi sebenarnya kebutuhannya apa. Kebutuhannya adalah bantuan, kebutuhannya adalah ditemani untuk melalui masa-masa yang sulit, misalkan. Kemudian yang ketiga kita menolong dia untuk journaling ya, kalau kata Dian tadi, untuk melihat apa saja yang bisa dia kontrol dan dia usahakan secara maksimal dan apa saja sebetulnya yang secara keadaan tidak bisa diubah. Nah, kita menolong dia untuk melihat ketiga hal itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, DT. Oke. Nah, makasih banget Kak. Tadi Sama-sama. pengetahuannya udah banyak banget, insight-insight barunya banyak banget, mulai dari ngebahas tentang apa itu Cinderella kompleks, ciri-cirinya, contoh dalam keseharian kita, bahkan sangat dekat dengan teman-teman kita yang mengalami itu, ya kan. Nah, terus juga normal atau enggak normalnya Cinderella kompleks, juga apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami. Wah, itu semuanya menarik banget. Dan makasih juga buat sahabat berproses semuanya yang udah nonton RB Live kita kali ini dengan sangat antusias, dan pertanyaannya juga makasih juga karena pertanyaannya menarik-menarik ya Kak ya, dan semoga apa yang udah kita bahas ini dapat mendukung kita ya Kak untuk semuanya berproses menjadi versi yang lebih baik lagi, terutama dalam sindrom ini supaya lebih mengontrol diri lagi untuk ekspektasi-ekspektasi yang uh, kita pilih. Oke. Okay. Dan buat sahabat berproses semuanya, kurang lebih itu sesi bincang-bincang kita tentang Cinderella Complex. Bunga melati, bunga kenanga, potnya terbuat dari tanah liat. Sahabat berproses, halo semuanya, sampai jumpa dan selamat istirahat ya. Makasih. Thank you, Thank you, Kak. orang berproses. Oke, makasih semuanya. Dadah, selamat istirahat semuanya. Selamat berproses, sahabat berproses semuanya.